kaum milenial. Muhammad. Boleh di-sharing seperti apa sih metode dakwah yang Habib sampaikan kepada jamaah? Sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah, selama 27 tahun Majelis Nurul Mustafa berada di ibu kota Jakarta. Alhamdulillah naik turun untuk menjalankan dakwah kepada milenial akhirnya terjawab dengan bermacam-macam yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada majelis, maupun kenikmatan-kenikmatan, ujian-ujian. Akhirnya kita menemukan bahwasanya pemuda-pemuda dan pemudi di mana Jakarta ini tidak luput dari macam-macam persoalan. Di antaranya kita lihat sekarang milenial itu lebih suka dengan handphone. Nah, makanya dakwah Majelis Nurul Mustafa ini tidak luput dari media sosial. Selain handphone, apalagi tuh IG, nah, sosial media pokoknya. Dari situlah kami berharap para pemuda-pemudi ini mereka diajak untuk berpositif kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling utama adalah bagaimana mereka itu beretika baik, berakhlak baik kepada Tuhannya, kepada Nabi kita Muhammad SAW, juga kepada kedua orang tuanya. Dan itu yang perlu ditetapkan sama kita, karena kita tidak akan mengenal Allah, mengenal Rasulullah kalau kita tidak memiliki orang tua yang baik. Habib juga seringkali mengutarakan kata-kata mutiara, motivasi kehidupan kepada jamaah dan murid-murid Habib. Apa sih tujuannya, Habib, agar anak-anak muda ini seperti apa? Tujuan kita tidak lain tidak bukan untuk membangun jiwanya, karena dengan bermacam-macam di Jakarta ini kesibukan, bermacam-macam model di Jakarta ini, di ibu kota ini, sehingga nasihat-nasihat itu dipentingkan, ya, nasihat-nasihat itu diperlukan, apalagi anak muda demennya baca. Jadi yang model-model simpel itu dia lebih mengena daripada dia baca buku. Seperti contohnya man sabara zafira, siapa yang sabar dia beruntung. Jadi macam-macam begini nih orang-orang muda milenial paling suka dia. Jadi itu yang akhirnya mengena ke dakwah pemuda di ibu kota Jakarta, khususnya di Indonesia. Maka dari itu jemaah-jemaah dan murid-murid Habib juga kaum-kaum milenial, tidak hanya masyarakat biasa seperti Mas Khalil ini juga kan murid Habib juga. Iya. Bagaimana Mas Khalil tentang metode dakwah? Oh, kalau Habib nih, buat sahabat yang nonton di rumah nih, Habib kenapa nggak yang anak muda dan pemuda-pemuda yang kayak saya pribadi nih? Itu karena Habib metode ngajarnya, isi kitab, isi yang tulisan-tulisan di kitab itu dijelaskan secara modern. Tapi itu isi kitab semua. Itu isi kitab. Ya. Contohnya seperti apa nih? Contohnya nih Habib ngajarin nih tentang salawat aja nih, salawat. Iya. Tapi cara ngajaknya itu Habib bisa ngajak dari TikTok. Oh gitu. Bisa. Memanfaatkan sosial Ya media. dari anak-anak muda yang sukanya kalau salawatan tuh gimana sih ya, kalau salawatan kalau dipaksa kan nggak mau ya anak muda. Tapi dengan ya pakai hadroh, kita live di TikTok. Jadi oh gini salawatan, pakai rame-rame pakai qasidah. Yang padahal tuh salawat tuh mungkin ini ya penting, tapi disepelekan sama anak-anak muda, apalagi sibuk. Gitu. Makanya dari itu sekarang jadi anak-anak muda malah jadi gemar untuk ya. Belajar agama Ya. dengan metode-metode sosial media tersebut ya gitu. Banyak sekali influencer dan selebritis ya, termasuk Khalil dan Syakir, Zikri semua. Hampir rata-rata termasuk anaknya Arifin Ilham, Allah yarham, siapa namanya? Alvin, Alvin, Amar. Amar itu sebelum meninggal beliau datang minta bagaimana caranya untuk bisa meneruskan ayahnya, Kiai Arifin Ilham. Dan alhamdulillah sebelum wafat beliau setahun, beliau ajak anak-anak muda yang ada di Az-Zikra untuk bisa
hadir di Majelis Nurul Mustafa. Yang mana tadi Khalil sampaikan, karena memang media sosial, maka di situ artis-artis banyak duduk untuk bisa menyampaikan kepada teman-teman mereka. Itu artis-artis itu sejak kapan sih? Ada 5 tahun yang lalu lah itu ya, sebelum corona lah. Mereka sebelum corona mereka udah banyak duduk hadir. Ya karena memang di Jakarta ini banyak yang kasarnya kita mesti isi ya. Tidak hanya dia ibadah, sholat, tapi pertanyaan tanya jawab, kelah kesuh pemikiran mereka, hati mereka, ibaratnya hati ke hati. Sehingga dengan hati ke hati itu mereka paham bagaimana cara menjalankan kehidupan. Ini kan Habib juga dikenal dekat sekali dengan Syakir. Nah, sejak kapan sih dekat dengan Syakir? Syakir ini, Masya Allah, anak yang luar biasa. Yang kasarnya beliau datang ke Jakarta dengan titipan ayahnya di pesantren Ustadz Yusuf Masrur. Syakir 7 tahun yang lalu kalau tidak salah datang ke Majelis Nurul Mustafa. Ada hal-hal yang kasarnya Syakir tidak perlu diungkapkan di sini, hal pribadinya, urusan macam-macam lah yang beliau adukan kepada saya. Intinya dia ingin lebih baik lagi untuk menjalankan urusan agamanya, sehingga perlahan saya bina, saya didik untuk bisa bagaimana cara ngejalanin dunia dengan baik, ngejalanin akhirat dengan baik. Dan berkembangnya waktu, akhirnya Syakir diterima publik, dan akhirnya alhamdulillah sekarang bisa jadi artis. Mudah-mudahan artis yang tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sudah lama ya belajar agama dengan Habib Syakir. Syakir itu belajar kasarnya dengan kesibukannya ya. Syakir menyempatkan waktu. Jadi kalau seandainya dia lagi sibuk kerja, ada waktu maghrib di sini kan ada baca basaudan, yaitu bacaan-bacaan orang-orang soleh. Dia menyempatkan hadir ditemani sama temannya Khalil dan Habib Qasim bin Ja'far. Akhirnya 1 jam 2 jam Syakir berdoa, berzikir, kasih ilmu, dan melanjutkan pekerjaannya lagi. Dan setiap waktu seperti itu. Nah, karena memang keadaannya sibuk, jadi kita nggak bisa tiap hari ketemu Syakir. Gitu. Tapi ada konsultasi apa Syakir terhadap Habib sendiri? Banyak, ada urusan agama, ada urusan pribadinya, urusan perempuan lah ya, ada juga urusan kerjaannya, dan juga macam-macam yang dia hadapi di luar. Yang kasarnya saya cuma minta kepada Syakir bagaimana yang Allah larang tinggalkan, yang Allah perintahkan kerjakan. Seperti berita yang lagi viral nih, konflik keluarga Syakir. Ada cerita nggak sih ke Habib sendiri mungkin? Ya kalau buat Habib sepertinya itu biasa aja, kerinduan seorang tua kepada anaknya. Karena memang waktu itu Syakir sedang sibuk-sibuknya ngerjakan film, dan saya juga ada di dalamnya. Jadi diminta untuk isi, kalau nggak salah filmnya Imam Tanpa Makmum, ya kalau nggak salah. Saya diajak, cuman sekali sit saja, karena memang di situ ada urusan buat ulamanya, ustadznya, jadi saya ngisi. Nah jadi kesibukan itu dia harus ke Banten, dia harus ke Serang, dia juga harus ke Bandung, karena ngambil sit-sitnya itu jauh-jauh gitu. Jadi kadang dia naruh tas balik lagi gitu. Terus kadang nemuin ibunya sebentar, cium tangan, balik lagi. Ketemu saya juga bisa dihitung jari gitu. Jadi memang sibuk. Dengan kesibukan itu bener jarang pulang Habib. Kalau kesini aja jarang, apalagi ke orang tuanya gitu. Tapi kalau ke orang tuanya paling dia cium tangan, ketemu ibunya, dia SMS Habib, Beb sudah ketemu Bunda, sekarang aku mau lanjut lagi ke tempat syuting yang Habib tahu itu. Tapi menurut Habib, orang yang terdekat dengan Syakir, perilaku Syakir dengan orang tuanya seperti apa? Baik, dari semenjak saya kenal, ada bunda maupun ayahnya, alhamdulillah beliau keluarga dari Aceh dan Medan yang sebetulnya sayang sekali sama Syakir, yang mana saya pernah
haji dengan ayahnya dan bundanya beberapa tahun yang lalu lah, 3 tahun sebelum corona lah. Dan saya sebulan di sana ya dengan ayahnya, dengan bundanya. Dan mengenai pembicaraan ayah bundanya selalu bagaimana cara Syakir ini supaya lebih ke depannya baik lagi. Jadi tukar pikiran dengan saya, ayahnya, bundanya. Alhamdulillah keluarga baik, dan Syakir hubungannya kepada ayahnya luar biasa. Sayangnya apalagi kepada bundanya. Itu sangat-sangat kasarnya, nggak bisa diucapin kata-kata, karena saya juga dengan bunda kan luar biasa. Jadi saya ajarkan kepada Syakir bagaimana surga itu ada di telapak kaki ibu. Jadi biar bagaimanapun kamu sibuk, kamu harus temui ibu kamu. Jadi itu yang kali Syakir pegang sampai sekarang. Ya, itu yang pernah disampaikan Habib Iya, Syakir. ke Syakir. Tapi kan kita juga menyayangkan bahwa pemberitaan itu adalah katanya hubungan keluarga Syakir dengan Syakir itu tidak baik. Nah, gimana Habib Qasim? Ya, hubungan seperti itu sebetulnya hoak ya. Nggak mungkin. Habib Hasan mengajarkan tidak lain untuk mencintai kedua orang tua. Di sini semua yang ada di sini, terutama ya Fagir, Habib Qasim adiknya, Halil, itu mengajarkan Habib Hasan tidak lain berbakti kepada orang tua. Adapun cerita semacam itu ya mungkin itu hoak, sangat sekali hoak. Sehingga akhirnya Syakir menghadapi kedua orang tua dalam keadaan senyum, tenang, dan itulah didikan guru kita Habib Hasan bin Ja'far Segaf. Dan kita pun ngerasain seperti apa didikan Habib Hasan seperti itu. Malum namanya artis, kalau mesti ada fenomenalnya. Iya. Nah, Soalnya itu Habib si Syakir pernah katanya dieksploitasi, itu tanggapan Habib? eksploitasi apa? Di apa ya, ditelantarin ya, apa dimanfaatkan sama seseorang untuk Oh enggak, Syakir ini memang dari mulai sebelum saya kenal, kan sebelumnya Syakir ini nginep di rumah kawan-kawannya, karena memang di Jakarta kawan-kawannya banyak. Karena memang Syakir dari awal itu lihat teman-temannya pengen kenal Habib Hasan, akhirnya diizinkan sama Allah kenal. Dan di situ Kir, Anda bilang, gimana supaya Syakir ini jangan ke kanan, jangan ke kiri. Nah, Syakir itu pernah diam di Jakarta Barat lama, pernah juga diam di rumah kakaknya lama. Nah, daripada dia mundar mandir, Kir, udah Syakir ngontrak di mana kek, duduk di sana. Atau kalau Syakir mau duduk di sini, duduk di sini. Di sini banyak kawan-kawan. Nah, jadi cerita ditelantarkan sama orang tuanya itu saya pikir nggak ada lah gitu. Tapi memang Syakir demennya duduk di tempat kawan-kawannya. Nah, sifat mudanya. Karena waktu itu masih 15 tahun ketemu saya. Sekarang umurnya kan 22 tahun kalau nggak salah. Jadi 7 tahun sudah sama saya. Jadi masih betul-betul kanak-kanak ya. sudah lama banget. Banget ya. Kalau ya sebagai sahabat Syakir nih, kemana-mana berdua kita sering lihat di TikTok atau di sosial media, gimana melihat Syakir di pemberitaan seperti ini? biasa itu masalah keluarga. Karena kalau kalau saya pribadi nih ya, kalau aku mungkin keluarga aku nggak ke publis kali. Bahkan aku 7 tahun nggak ada kabar. Lebih lama di Lebih Syakir. parah. Karena kalau Aceh tuh wajar. Kalau Aceh tuh kalau pesantren itu justru pulang itu bukan ke rumah. Pulang itu ke pondok. Oh, pulang ke Iya, jadi kita ke rumah itu ya untuk silaturahmi. ke rumah untuk silaturahmi. Iya, untuk apa ya? Untuk cicipin makanan ibu kali ya. Pulang itu justru ke pesantren, ke pondok, ke guru gitu. Jadi menurut kalian karena Syakir ini selebriti, Karena jadi itu tersorot. kesorot. Karena kalian lebih lama daripada Syakir. Iya. Mungkin Habib ada pesan gak untuk Syakir sendiri? Ini bukan cuma buat Syakir, buat semua milenial yang ada di Indonesia, agar selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti jalannya baginda kita Nabi Muhammad SAW, dan mengikuti pendahulunya, dan cinta kepada nusa dan bangsa. Khususnya pegang agama dengan baik, jauhi narkoba, jauhi segala macam yang dilarang oleh Tuhan, bakti kepada orang tua, jangan meninggalkan sholat, ikuti ajaran Nabi kita Muhammad SAW, baik dengan kawan-kawan, tidak itu Islam maupun non-Islam, harus saling merangkul, saling menyayangi, karena
di dalam kehidupan itu yang Tuhan lihat adalah hati. Jika hatinya baik, maka baik semua keadaannya. Maka pesan saya satu kepada Syakir, walaupun sejahat apapun manusia yang ada di dunia ini kepada kita, tetap kita baik kepada mereka. Karena berbuat baik akan menjadi baik. Baik mati, nggak baik mati. Yang pasti jadi orang baik biar matinya baik. Bib, satu lagi ketinggalan soal ini Bib, yang mobil katanya Syakir ngambil mobil ke Habib. Itu mau konfirmasi kebenaran. Alhamdulillah, memang ulang tahun kemarin saya diberi hadiah oleh seluruh jamaah Majelis Nurul Mustafa. Karena Nurul Mustafa punya uang kas yang mana mereka ini setiap waktunya diberikan namanya kayak macam khusus hadiah lah, yang mana hadiah ini diperuntukkan untuk majelis sebetulnya. Tapi tahun ini Allah kasih beda, anak-anak kru dan ahli majelis ini rupanya kasih surprise sama Habib, dikasih mobil BMW sama Majelis Nurul Mustafa. Jadi dari majelis untuk majelis. Dari majelis untuk majelis. Alhamdulillah, dan saya ucapkan jazakallah khair kepada semua ahli Majelis Nurul Mustafa yang sudah berpartisipasi untuk Majelis Nurul Mustafa. Dan juga kaum muslimin wal muslimat yang dimanapun berada. Jadi isu BMW dikasih Syakir, alhamdulillah kalau dikasih lagi sama Syakir, girang kita. Ya mudah-mudahan tahun besok Syakir bisa kasih, bukan buat Habib Hasan doang, buat ayahnya juga, buat keluarganya juga. Iya. Terima kasih Bib. Kan, Udah. Kalau salah-salah ngomong, iya nanti diedit. memang begini dia modelnya nggak biasa di TV soalnya. Kalau diambil TV dari jauh ya. Snapshot. Lalu ikut bentar. Audio